IHSG anjlok 9%, perdagangan saham dihentikan. Layar digital di Bursa Efek Indonesia, BEI, menampilkan pergerakan indeks harga saham gabungan, IHSG, yang anjlok tajam pada hari pertama perdagangan usai libur panjang Lebaran. IHSG tercatat turun drastis sebesar 9,19% atau 598,55 poin ke level 5.912,06. Akibat penurunan yang melebihi ambang batas 8%, PT Bursa Efek Indonesia menghentikan sementara perdagangan trading halt selama 30 menit sejak pukul 9, pukul 0 waktu Indonesia Barat melalui sistem Jakarta Automated Trading System, JATS. Langkah ini dilakukan untuk meredam kepanikan pasar dan memberi waktu bagi investor untuk mencerna kondisi terkini. Ekonomi Indonesia makin hari makin miring, kayak motor belok tapi nggak belok-belok. IHSG 8 April jeblok 8%. BEI sampai stop perdagangan. Maret kemarin udah turun juga. Ini pasar saham apa perosotan? Rupiah, aduh, sekarang udah nyaris 17.000 per dolar. Terendah sejak 98. Bedanya, dulu kita panik. Sekarang pura-pura chill sambil ngecek kurs tiap hari. Defisit APBN tembus 31 triliun, pendapatan pajak turun 30%. MSCI sama Goldman Sachs bilang, underweight, bukan diet ya, tapi karena nggak layak buat investasi. Pedih bro, pemerintah ya biasa keluarin jurus andalan, kami pantau. Lah ini negara bukan CCTV, rakyat butuh aksi, bukan cuma omong-omong. Kalau ekonomi terus begini, mimpi 8% pertumbuhan tinggal jadi bahan step up komedi. Indonesia deflasi pertama kali sejak 25 tahun terakhir ini menandakan bahaya besar di bidang ekonomi nasional Indonesia yang sudah sampai level kritis. Ini kalau diibaratkan manusia, yaitu manusia dengan catatan kesehatan yang sangat tidak sehat. Kolesterolnya di atas 300, kadar gulanya di atas 400, tensinya tinggi di atas 150-100, asam uratnya di atas 10. Ibarat seseorang yang tidak pernah olahraga, overweight karena tidak pernah gerak, makannya buas, apa saja dimakan. Dia saat ini terindikasi gejala stroke, diabetes, dan berbagai macam penyakit. Harus diapakan dirinya itu? Demikian juga Indonesia, pemerintahannya, pejabatnya, dan masyarakatnya pada saat ini. Harga-harga yang terus turun, perusahaan menahan investasi, dan masyarakat kelas menengah makan tabungan. Semua kalangan membatasi belanja uang mereka. Bank-bank kewalahan menghadapi kredit macet. Fenomena ini menjadi cerminan bagaimana deflasi bukan sekedar tentang turunnya harga barang dan jasa, tapi juga tentang bagaimana sentimen pasar serta keputusan ekonomi masyarakat dapat membentuk lingkaran yang sulit diputus. Indeks harga saham gabungan atau IHSG lagi-lagi rontok parah hari ini. Baru beberapa menit dibuka perdana usai libur Lebaran, IHSG terjun 9,19%. BEI langsung menghentikan sementara perdagangan saham selama 30 menit. Amblesnya IHSG dipicu kekhawatiran meluas dampak penerapan tarif impor Trump, terutama makin memanasnya perang dagang Amerika-Cina. Terlebih, sikap keras Trump untuk menaikkan lagi tarif impor ke Cina hingga 84%. Sementara itu, terkait tarif impor Trump 32% yang dikenakan ke Indonesia, Presiden Prabowo menugaskan Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan untuk melakukan negosiasi. Indonesia memilih jalur negosiasi, bukan membalas menaikkan tarif. ASEAN akan mengutamakan negosiasi. Dalam pengumuman Gedung Putih, tarif impor 32% untuk Indonesia akan diterapkan mulai besok. Saya nggak terlalu takut sama pasar modal. Ya, orang selalu bicara kalau pasar saham jatuh, kalau pasar saham naik, orang diam. Iya kan? Waktu sempat berapa hari yang lalu kan, ya turun. Ya, ekonomi Indonesia kacau, gelap, Prabowo gagal, bla bla bla. Begitu berapa hari naik lagi, diam, nggak ada yang komentar. Sekarang pasar saham di Amerika loh, merah, turun. Jauh sekali. Tapi pandangannya Trump karena enggak, ini iya, tapi pada saatnya akan naik lagi, gitu. Karena dia melakukan hal-hal yang dia anggap memperkuat ekonomi Amerika. Ya, ini jawaban saya soal pasar modal. Jadi makanya saya tuh nggak terlalu takut sama pasar modal. Ya, karena Indonesia punya kekuatan itu yang kita sadar ya, kita jangan
punya rasa rendah diri. Penurunan tajam ini tidak hanya disebabkan oleh faktor global, melainkan juga kebijakan domestik yang kontroversial. Dalam waktu singkat ada beberapa keputusan pemerintah menjadi katalis utama hancurnya kepercayaan pasar. Seperti pernyataan bahwa saham adalah judi. Presiden Prabowo secara terbuka menyatakan bahwa saham adalah bentuk perjudian yang pasti merugikan. Pernyataan ini memicu gelombang panic selling terutama pada saham-saham perbankan BUMN yang merupakan pilar utama IHSG. Ini menjadi sinyal negatif bagi investor institusional yang mengandalkan stabilitas kebijakan. Berikutnya yaitu menghapuskan pencatatan hutang KUR. Kebijakan menghapus pencatatan utang kredit usaha rakyat di neraca keuangan bank BUMN membuat investor meragukan transparansi dan kualitas aset bank. Ini mempercepat penurunan nilai saham bank besar seperti BRI dan Mandiri. Jika tidak dikoreksi, hal ini dapat memperburuk akses pendanaan bagi UKM secara luas. Berikutnya adalah pengesahan Danantara. Disahkannya regulasi Danantara mendapat respon negatif dari pasar. Ketidakjelasan aturan dan potensi konflik kepentingan membuat investor mengurangi exposure pada saham-saham sektor keuangan. Formulasi kebijakan ini sangat krusial untuk memulihkan kepercayaan pasar. Berikutnya adalah pembentukan koperasi merah putih. Pemerintah menginisiasi pembentukan 80.000 koperasi desa dengan pinjaman 400 triliun dari Bank BUMN atau sekitar 5 miliar per desa. Risiko kredit macet yang tinggi membuat investor asing menarik diri dari pasar. Mengantisipasi krisis perbankan, dan ini perlu kajian kelayakan pengawasan ketat untuk menghindari ledakan NPL atau non-performing loan di desa-desa. Dan ini bingung sekali. Sahabat, kalau menurut sahabat, apalagi masalah bangsa ini sekarang ya? Peace. Hari ini adalah hari pertama pembukaan bursa dan kita sudah melihat Indonesia tadi sesi yang kedua di bawah 8%, 7,7. Kalau kita lihat banyak negara yang indeks harga sahamnya pada tanggal 8 April dibanding 2 April banyak yang koreksinya sangat dalam hingga 14%, bahkan tadi yang Pak Menko menyampaikan beberapa bisa mencapai di atas 25%. Namun dinamika ini seperti harga saham, nilai tukar maupun dalam hal ini obligasi surat berharga itu seperti kita itu seperti shock absorber. Karena shocknya terjadi, ini adalah bentuk respons yang mungkin harus terbiasa kita lihat. Namun tidak berarti kita kemudian shifting attentionnya dari fondasi yang tetap harus dijaga. Ini menggambarkan suasananya, alarmnya mulai berbunyi. Jadi kita harus juga tetap hati-hati tanpa panik. Ekonomi kita lagi sekarat, tapi di saat rakyat cemas, investor kabur, dan pasar keuangan gemetar, pemerintah malah tampil elegan sebagai penonton. IHSG anjlok 8% pada 8 April 2025. BI sampai panik button, perdagangan dihentikan. Ini bukan kali pertama. Maret lalu juga udah sempat jatuh lebih dari 5%. Kalau terus begini, jangan-jangan kita menuju resesi. Tapi apa respons pemerintah? Kami monitor situasi. Serius? Ini negara, bukan CCTV. Nilai tukar rupiah juga ikut-ikutan ambruk. 7 April lalu, rupiah nyaris tembus Rp17.000 per dolar AS. Terlemah sejak krisis 1998. Tapi elit negeri ini masih adem ayem. Kayak gak ada yang salah. Rakyat deg-degan. Mereka cuek bebek. Masih belum cukup. Nih, defisit APBN per Februari 2025 udah tembus 31,2 triliun rupiah. Pendapatan pajak anjlok 30%. Rating aset Indonesia diturunin jadi underweight sama MSCI dan Goldman Sachs. Investor asing? Ya jelas pada kabur. Dan kalau kamu pikir itu udah parah, tunggu sampai lihat cara pemerintah hadapi tekanan global. Kebijakan tarif Trump bikin pasar makin goyah, tapi pemerintah malah bilang pangan lebih penting. Ya penting, tapi kalau duit gak ada, rakyat mau makan apa? Janji pertumbuhan ekonomi 8%? Mimpi kali, Bang. Kalau cuma bisa lempar narasi dan pantau perkembangan mendingan minggir. Indonesia butuh pemimpin, bukan komentator. Ya, ini kan sebenarnya kalau kita melihat tren bursa regional selama bursa kita tutup, itu kan memang merah semua ya, karena dampak tarif resiprokalnya Trump ya, sehingga sebenarnya ini suatu hal yang sudah bisa diduga bahwa di stock market kita juga sudah pasti akan terdampak. Meskipun sebenarnya kemarin sempat ada potensi ya, 30% probability bahwa IHSG kita akan masih di zona hijau, karena memang selama 2 bulan 3 bulan terakhir harga dari IHSG sebenarnya sudah lumayan terdiskon, ditambah lagi dengan depresiasi nilai tukar yang membuat kalau saya foreign funds itu sudah menjadi double discount.
Cuma memang ya pada akhirnya faktor risiko domestik itu masih cukup signifikan begitu ya, mengintai ya, terutama dari persepsi investor asing terhadap perekonomian Indonesia dan ketahanan ekonomi Indonesia terhadap tarif resiprokal Trump tersebut. Dan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, juga sudah terjadi di bursa regional, sehingga ini adalah suatu hal yang seharusnya kita bisa antisipasi. Nah, hanya saja kalau kita ngelihat respon dari bursa ya, ini banyak teman-teman market yang melihat bahwa ini akan menjadi semacam self-fulfilling prophecy ya. Jadi pengumuman trading halt sebelum adanya pembukaan market itu juga semakin membuat market menjadi lebih ketakutan begitu kan, apalagi foreign funds dalam hal ini juga takut, mereka uangnya nyangkut gitu ya, udah dikeluarin aja semua. Jadi in total kan di pasar saham kita sekitar 1.100 triliun ya keberadaan dana asing, dan mereka memang sekarang lagi flight to quality, jadi lagi kabur ke tempat-tempat yang hitungannya safe haven. Rupiah udah tembus 17.000 per USD per hari ini. Waktu baru-baru dilantik, Prabowo bilang mau dorong nilai tukar rupiah jadi 5.000 per USD. Gue udah pernah bantah pakai argumen, pakai analisa, itu gak mungkin. Tapi kaum baterai kembung marah-marah, katanya gue pesimis lah. Padahal ini bukan soal pesimis atau optimis, logis atau tidak logis, realistis atau tidak realistis. Dia jelas tidak logis dan tidak realistis. Terus bisa-bisanya Prabowo dengan pedenya ngomong begitu. Apakah dia ngelantur atau ngibul? Per hari ini 1 ringgit udah hampir 3.800 rupiah. Padahal di tahun lalu gue inget banget 1 ringgit udah nyampe 3.400 rupiah. Bahkan sempat di 3.200 waktu ringgit lagi jatuh-jatuhnya. Jadi dalam waktu 1 tahun aja perbedaannya itu udah hampir 600 rupiah. Dan jangan bilang ini perbedaan yang kecil, karena kalau kalian transaksi dalam 10.000 ringgit aja, perbedaannya itu udah hampir 6 juta rupiah. Besar kan? For my Malaysian friends yang nak bercuti di Indonesia, this is the perfect time for you. Sebab korang boleh shopping banyak barang. But this is the bad news for my Indonesian friends, karena Indonesia lagi nggak baik-baik aja. Kurs rupiah tuh terus turun, dan ini mengindikasikan bahwa ekonomi Indonesia tuh lagi nggak baik-baik aja. Kondisi ekonomi politik yang nggak stabil membuat investor asing tuh jadi jauh dari Indonesia. Salah satu akibatnya kurs rupiah ini jadi turun. Kebijakan pemerintah tuh sekarang sangat-sangat penting dan sangat menentukan. Tapi yang kita lihat apa? Sekarang kebijakan pemerintah justru kontroversial. Oh, masih ada yang bilang Indonesia baik-baik aja. Gue mau tanya, indikator baik-baik aja tuh dari mana? Apakah dari orang yang masih banyak di mall dan orang masih banyak mudik? No, we can say that Indonesia baik-baik aja karena itu. Karena gue ngeliatin banget kurs rupiah tuh bener-bener trennya kayak begini. Even $1 sekarang udah nyentuh 17.000. Jadi no, we're not in the good situation. So for my fellow Indonesian friends yang masih berakal sehat, tighten your belt, berhemat dulu, karena kita nggak tahu kondisi ke depan itu akan semakin buruknya kayak gimana. For my Malaysian friends, if korang nak bercuti dekat Indonesia, saya sangat alu-alukan korang untuk datang. Korang boleh banyak-banyak shopping dekat sini sebab kurs kita orang tengah turun. Ekonomi and politics tuh je yang terugila dekat sini. Nilai tukar rupiah dan dolar akan segera hancur rupiah ke level 20.000. Jadi hari ini banyak orang SMS gue, gila Om Benix, gawat nih, rupiah jadi 17.000. Wah gawat, seram. Hey, relax bro, relax. Gue udah bilang $1 itu 20.000. Tenang aja lu, relax. Masa baru 17.000 lu udah jerit-jerit? Orang pejabat dia pasangan, udah tenang-tenang aja, ngomong kaki. Ingat cita-cita mereka apa? Tambah kaya, korupsi, banyak duit, nanti bisa jadi Ridwan Kamil. Hamilin lagi kan orang, kawin lagi. Itu selesai. Masalah ISG crash, hancur lebur, rakyat tambah miskin. Itu urusan lu yang gelar, lu aja mati. Nah gitu mungkin ya, yang dipikirkan oleh mereka.